Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran kita pada pagi hari ini judulnya atau temanya sudah masuk waktu fajar tapi kok masih junub. An Urwata wa Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna Aisyata qalat radhiyallahu anha qalat, berkata siapa? Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajru fi Ramadhan wa huwa junubun min ghairi hulmin fayaghtasilu wa yasumu. Rawahul Bukhari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudrikuhul fajru, mendapatkan kepada Nabi al-fajru apa fajar, fi Ramadhana pada waktu Ramadan, wa huwa junubun, sedangkan adapun Nabi junubun adalah junub, min ghairi hulmin, tapi junubnya bukan karena mimpi. Fayaghtasilu, lalu mandi siapa Nabi, wa yasumu, dan berpuasa. Artinya Nabi ketika itu sudah tiba waktunya fajar pada bulan Ramadan. Sedangkan Nabi pada waktu itu masih dalam keadaan junub, tapi junubnya bukan karena sebab bermimpi. Lalu setelah itu Nabi mandi dan berpuasa. Dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Di antaranya adalah idza asbaha ar-rajulu awil mar'atu junuban fa inna hadza la yadurru shaumahu. Kalau seorang baik laki-laki ataupun perempuan pagi-pagi junub, ya, karena semisal malamnya melakukan hubungan dengan pasangannya, maka hal ini tidak berpengaruh terhadap puasa yang dia lakukan pada siang harinya. Melainkan puasa yang dilakukan tetap sah. Yang perlu dia lakukan adalah fayaghtasilu, mandi, wa yasumu, dan tetap melanjutkan puasanya. Sehingga tidak ada alasan kemudian kalau dia junub pas tidak puasa. Jangan. Maka kewajibannya ketika itu dia ya kalau junub ya mandi. Puasanya ya tetap lanjut, sah puasanya. Yang kedua, bahwa jima yang diperbolehkan dilakukan pada bulan puasa itu adalah pada malam hari. Li'anna Allah qad abaha lahumma dzalika fi layali Ramadan. Karena yang diperbolehkan untuk melakukan jima itu fi layali Ramadan, pada malam-malam bulan Ramadan. Bukan fi nahari Ramadan, bukan pada siang hari bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Telah dibolehkan kepada kamu pada malam hari bulan Ramadan ar-rafathu ila nisaikum, ya, lakukan rafath terhadap istri-istrimu, jima artinya ya. Jadi jangan sampai dilakukan di siang hari, ya. Yang dibolehkan itu pada malam hari. Malam itu masuk semenjak terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Jadi di antara itu masih malam. Silakan di mana saja di bagian dari malam itu mau melakukan jima dengan pasangannya. Selanjutnya, bahwa kalau ada seseorang mimpi, baik laki-laki ataupun perempuan, baik dari mimpinya itu dia inzal, keluar mani ataupun tidak, dan semisal mimpi di siang hari, ya, kalau malam hari ya jelas ya tidak ada persoalan. Nah ini mimpinya di siang hari bulan Ramadan atau ketika siang hari dia sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah. Ihtilam yang menyebabkan dia inzal atau keluar mani itu tidak berpengaruh terhadap puasanya, melainkan puasanya tetap dilanjutkan, tetap berpuasa artinya. Dan ketika bulan puasa juga seseorang
hendaknya menjauhi tindakan-tindakan yang itu dapat membangkitkan syahwat. Orang suami ketika berbicara, ngobrol dengan istrinya, hindari pembicaraan-pembicaraan yang itu dapat membangkitkan syahwat. Ya. Demikian juga istrinya harus bisa menjaga pembicaraannya ketika ia bicara dengan suami, yang pembicaraan itu bisa membangkitkan syahwat. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan nanti, ya, dikhawatirkan pembicaraan-pembicaraan itu dapat membangkitkan syahwat, ya. Sehingga dari syahwat itu dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang bahkan bisa membatalkan puasa atau minimal bisa mengurangi nilai pahala daripada puasa yang dilakukan. Makanya pembicaraan-pembicaraan yang bisa membangkitkan syahwat itu harus dijauhi ketika bulan puasa, ketika dia sedang berpuasa. Kalau ini pembicaraan, makanya selanjutnya adalah ketika bulan puasa juga jangan sampai melihat gambar ataupun video-video, ya, yang itu dapat membangkitkan syahwat. Baik itu lihat gambar di majalah, ataupun di buku, atau di HP sekarang, melihat video di HP ataupun di laptop. Jika bulan puasa, hal-hal semacam itu harus dijauhi. Ya, kekhawatiran tadi itu, ya, kekhawatirannya tadi itu, khawatir nanti akan terjerumus kepada perkara-perkara yang bahkan sampai membatalkan puasa. Ya. Jangan sampai melihat hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat. Dan ketika bulan puasa juga, ini perlu diketahui bagi para pemuda dan pemudi, biasanya kalau sore hari, istilahnya kalau sekarang ngabuburit gitu ya. Karena khawatir dari situ, ya, khawatir nanti akan mengurangi kualitas daripada puasa yang dilakukan. Ya, kalau sudah keluar ngabuburit ke pasar, ke mana dan ke tempat-tempat yang ke tempat-tempat umum itu sudah tidak bisa dihindari untuk melihat hal-hal yang bisa membangkitkan gairah dalam diri seseorang, dan itu bisa nanti mempengaruhi atau melemahkan terhadap kualitas puasa yang dilakukan atau yang dikerjakan. Makanya sebisa mungkin hal-hal semacam itu harus dijauhi, ya. Apa kayak dengan di rumah bantu orang tua, baca buku apa di rumah, atau baca kitab, ya, mempersibuk diri di rumah seraya menunggu azan maghrib, ya. Mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup demikian. Semoga yang sedikit ini bisa membawa keberkahan, manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.